Ibu Lisa Dianwati Nuris, MSOS, kemudian ada Pak Edi Tohidi, MM, yang terakhir adalah saya, Saiful Anwar, MPD. Pada kesempatan pertemuan ini masuk kepada modul 2, yaitu tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Esensi dan urgensi identitas nasional. Pada modul 2 ini ada 5 subtopik. Yang pertama adalah konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, alasan mengapa identitas nasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang kelima, esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pada poin 1 dan 2. Untuk 3, 4, dan 5 nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Analindi Rahanisi, MSI. Muncul suatu pertanyaan dari saya kepada Anda semua, mengapa kita sebagai manusia membutuhkan suatu identitas? Barangkali ada yang bisa menjawab, mengapa kita membutuhkan identitas? Silakan, mereka ada yang bisa menjawab. Ahmad Fauzi, silakan. Halo, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Barangkali bisa menjawab mengapa Ahmad Fauzi membutuhkan suatu identitas. Atau mungkin yang lain, M. Aji Pratama? Mungkin untuk gimana, ulang Pak? Maaf. Mengapa atau mengapa kita sebagai manusia, termasuk Mas Aji Pratama, membutuhkan suatu identitas? Mungkin untuk pengenal, Pak. Sebagai pengenal. Pengenal apa, Mas? Ini, diri. Ya, untuk apa? Untuk apa? Apakah Mas Aji Pratama ini butuh identitas, membutuhkan identitas? Iya Pak, membutuhkan. Ini dari nama aja Mas Aji Pratama. Apa buktinya bahwa nama Aji itu benar-benar Aji Pratama? Apa buktinya? Buktinya dari identitas, Pak. Identitasnya apa? Buktinya apa? Bukti fisiknya, bukti tertulisnya bahwa nama KTP, kita Pak. adalah itu nama kita. berupa KTP, akte Pak. Berupa akte dulu atau KTP dulu? Akte dulu. Akte dulu. Nah, akte kelahiran ya, akte kelahiran. Iya, akte kelahiran. Untuk apa kita harus punya akte kelahiran, kemudian punya KTP? Untuk apa? Sebagai identitas, tanda pengenal, Pak. Ya betul, sebagai tanda pengenal atau identitasnya. Untuk apa itu? Tujuannya untuk apa? Supaya jelas, Pak, antara orang tua dan anaknya hubungannya itu. Hubungan keluarga. Iya, Pak.
Kalau misalkan Bapak tiri, apakah juga termasuk keluarga? Ada Bapak tiri atau Ibu tiri? Termasuk keluarga juga. Termasuk keluarga, karena kan kartu keluarga kan, tetapi tidak ada hubungan darah. Karena merupakan Bapak tiri atau Ibu tiri, tapi satu keluarga. Nah, tujuan daripada kita memiliki KTP atau kartu KK atau identitas, yaitu tujuan untuk sebagai pembeda antara kita dengan orang lain. Walaupun dalam satu keluarga, tetapi kita harus memiliki pembeda bahwa nama saya adalah Aji, bahwa nama saya adalah Ziaudin Sofia, Ziaudin, bahwa nama saya adalah Ziaudin, nama saya adalah Saiful Anwar. Karena dalam satu keluarga pasti namanya berbeda-beda. Nah, di sana sebagai tanda bukti bahwa untuk membedakan kita dengan masyarakat atau dengan orang lain. Nah, di sini ada satu KTP, yaitu KTP nasional, satu KTP, satu identitas. Makanya apabila kita atau masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu KTP, maka akan dikena sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminuk Pasal 97, di mana pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda 25 juta. Apalagi sekarang KTP ini berdalam bentuk KTP elektronik. Kalau zaman dulu itu bisa digandakan KTP itu, karena bisa direka-reka dengan menggunakan teknologi, sehingga bahkan resmi pun bisa dulu itu satu orang bisa mendapatkan KTP yang satu di Cirebon, yang satu di Tasik, yang satu di Ciamis, bisa zaman dulu, tapi sekarang tidak bisa. Nah, selanjutnya, apakah hanya KTP saja sebagai identitas? Jika ada nggak Mia Gusmiarni? Mia Gusmiarni. Halo Mbak Mia. Halo. Ya. Ya. Jika Mbak Mia pergi ke suatu daerah atau ke suatu kota atau suatu tempat, kemudian lupa membawa KTP, apa bukti lain yang bisa dibuktikan bahwa Mbak Mia ini adalah sebagai warga negara Indonesia? Lupa membawa KTP. Apa bukti lain sebagai identitas? Kartu mahasiswa mungkin. Kenapa mungkin? Selain kartu mahasiswa, apa lagi yang bisa dapat dibuktikan? Izin menanggapi. Kalau Mbak Mia sudah suka membawa kendaraan? Suka. Nah, apakah sudah memiliki SIM? SIM. Nah, SIM itu pun bisa sebagai pengganti KTP jika KTP-nya ketinggalan. Terus apa lagi? Selain KTP, pelajar, SIM, STNK. STNK itu surat tanda nomor kendaraan. Nah, itu adalah kendaraan bermotornya, bukan kitanya. Kartu keluarga, Pak. Ziaudin barangkali bisa membantu. Kartu keluarga, Pak. Kartu keluarga. Apakah Mas Ziaudin ini selalu membawa kemana-mana membawa kartu keluarga? Enggak sih, Pak. Paling kalau misalkan yang buat di dompet itu antara sidik jari, Pak. Sidik jari. Maksudnya gimana sidik jari? Paspor. Kartu sidik jari, Pak. Iya, Pak. Paspor. Nah, selain paspor, kemudian selain SIM, KTP, Kartu mahasiswa. Apalagi kartu pelajar, yang membuktikan bahwa itu adalah identitas kita. Di sini ada identitas kita, yaitu ada KTP, ID card, kartu nama, kemudian SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dari semua ini, ada yang paling penting yang tidak bisa diganti,
di dalam KTP, baik SIM, baik NPWP, atau ID card, atau yang lainnya. Itu apa yang tidak bisa diganti dan tidak boleh sama dengan orang lain? Paspor. Di dalam paspor itu, dalam kartu identitas, baik SIM, baik KTP, NPWP, ada satu Paspor, Pak. poin yang tidak boleh sama dengan orang lain. Nih, Dan Kak. tidak Nih. akan sama. Nih, nomor induk Kedudukan. kependudukan. Nah, itu kalau nama itu bisa sama. Seperti saya, Saiful Anwar, ada yang sama misalnya. Tetapi kalau nik itu tidak akan sama. Nah, kalau nik bahkan dalam satu keluarga itu kakak atau adik, walaupun ada 12 orang, nomor nicknya itu pasti berbeda-beda, tidak akan sama. Nah, itu yang menjadikan ciri identitas kita. Bahkan dalam penggantian kartu seluler pasti akan selalu dimunculkan nick. Nah, sekarang ini oleh Kementerian Kemdikbud bahwa dalam pengajuan nama mahasiswa sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi, Anda sebagai mahasiswa STIM IKMI Cirebon, itu akan muncul nama Anda di Kemdikbud itu mencantumkan NIK oleh perguruan tinggi. Sehingga pada pendaftaran sebagai mahasiswa STIM IKMI Cirebon, Anda itu pasti mencantumkan nomor induk kependudukan. Karena sekarang kementerian itu, Kemdikbud ini ada satu pintu. Ketika akan pengecekan nama Anda siapa, dari perguruan tinggi mana, nanti akan muncul bahwa Anda itu sudah otomatis domisilinya di mana. Kemudian nama ibu kandungnya siapa, kemudian saudaranya berapa orang, kemudian termasuk nanti ke dalam bidang kesehatan juga akan satu pintu. Kemudian rencana Kementerian Agama akan disatu pintukan dengan Kemdikbud itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, ini coba saya tanya kepada Mas Riko Saputra. Halo Mas Riko. Iya, Pak. Ini saya bertanya kepada Mas Riko, apakah negara termasuk negara Indonesia memerlukan identitas tidak? Apa Pak? Kurang jelas, Pak. Apa? Apakah negara Indonesia atau negara lain di dunia memerlukan identitas? Diperlukan, Pak. Diperlukan. Untuk apa diperlukan identitas negara? Karena identitas itu, Pak, misalnya kita kan, misal saya dari Indonesia kan, mau ke negara lain itu, jadi kan kita kan diperiksa dulu kan, satu yang pertama kali ya identitas kita, Pak. Itu identitas Kita kan sebagai negara, ya, maksudnya kan kita walaupun kita di Indonesia juga kan kita kan harus punya, salah satunya kan harus punya identitas, Pak. Kalau nggak punya identitas, kita nggak termasuk misal sebagai negara WNI. Di negara asing juga kalau kita nggak punya identitas juga, kita nggak termasuk di negara tersebut. Jadi kita harus punya identitas di negara yang kita yang tempat kita tinggalin ini. Itu identitas masyarakat atau warga negara Indonesia. Nah, kalau Indonesianya sendiri butuh identitas tidak? Indonesianya sendiri. Butuh, Pak. Butuh. Supaya apa? Indonesia butuh identitas. Bentar. Kalau kenapa Indonesia itu butuh identitas? Kalau menurut saya sih, misalkan kita kan pengen Sabar, Mas. Kita ini, saya itu kalau mengajar itu sambil diskusi enaknya gitu. Ya, Pak. Nggak terus, tapi diskusi sistem pembelajaran saya itu. Ya, Pak. Ya, gimana, Mas? Untuk apa Indonesia butuh identitas? Karena
Kalau saya sih kalau negara punyai negara kita itu dilambangkan dengan Pancasila. Identitas Indonesia adalah Pancasila. Ya, Ya, untuk apa itu? karena supaya apa ya? Terpak. Kalau supaya apa ya? Mungkin Rusnan bisa membantu Mas Riko. Halo, Mas Rusnan, mungkin bisa membantu. Ya, Pak. Ya, mungkin bisa membantu. Mana, Pak? Punten, Pak. Ya, gimana jawabannya? Punten, Pak, pertanyaannya, Pak. Apakah negara Indonesia membutuhkan identitas? Membutuhkan, Pak. Untuk apa? Untuk apa tujuannya? Karena Indonesia salah satu negara yang dimana diakui negara lainnya. Jadi supaya dikenal oleh negara lain di seluruh dunia. Karena saat ini dunia itu lebih mengenal Pulau Bali daripada negara Indonesia sendiri. Bahkan Indonesia itu nggak tahu di mana Indonesia, yang taunya adalah Pulau Bali. Karena yang terkenalnya adalah Pulau Balinya di mana-mana. Tetapi negara Indonesianya tidak tahu. Bahkan Indonesia itu bagian dari Pulau Bali. Padahal sesungguhnya Pulau Bali itu adalah bagian daripada kepulauan yang ada di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa identitas bangsa Indonesia belum begitu dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Makanya kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Sampai sekarang ini belum semuanya masyarakat dunia mengenal Indonesia. Hanya mengenal Pulau Bali saja. Bahkan dulu ketika almarhum Michael Jackson, ketika mau konser di Indonesia, itu sampai meminta jaminannya itu adalah Pulau Bali. Baru mau konser di Indonesia. Tetapi tidak jadi. Karena nggak mungkin Pulau Bali diserahkan kepada almarhum Michael Jackson hanya untuk konser di Indonesia. Untuk kenapa hal itu terjadi, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Definisi identitas nasional. Ini secara bahasa atau etimologis, identitas nasional itu dibagi dua, yaitu identitas dan nasional. Menurut Kamus Bahasa Inggris dari Oxford, bahwa identitas itu berasal dari kata identity, di mana identitas ini artinya adalah yang pertama who or what, siapa atau apa. Kalau who itu menunjukkan kepada manusia, benda hidup. Sebagai contoh, Riko Saputra, apakah benar Riko Saputra ini adalah seorang manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka harus kita telusuri dulu. Apakah benar Riko seorang manusia? Secara fisik bahwa benar bahwa Riko adalah seorang manusia. Tetapi kalau mengacu kepada Pancasila di sana ada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kata kemanusiaan itu kata dasarnya berasal dari kata manusia. Diberi awalan ke dan diakhiri an. Ke an itu menurut bahasa Indonesia menunjukkan kata sifat. Riko Saputra adalah seorang manusia, maka harus memiliki sifat-sifat manusia. Apa itu sifat-sifat manusia? Yaitu sili asa, sili asu, sili asi. Itu menurut sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut ajaran agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di sana ada kata jin dan manusia. Manusia di sana adalah merupakan makhluk ciptaan Allah
yang diciptakan di muka bumi untuk dijadikan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, dan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku maksudnya adalah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, itu dikatakan sebagai manusia. Tetapi ada versi menurut science IPA, kalau ada yang di prodi dulu masuk ke dalam IPA, program IPA, itu bertentangan dengan Charles Darwin yang dengan teori seleksi alam yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari keturunan kera. Karena secara struktur tubuhnya atau anatomi tubuh, bahwa tubuh manusia itu ada kemiripan dengan struktur anatomi daripada kera itu sendiri. Kera punya ekor, manusia pun punya ekor, tetapi ekor kita tidak keluar karena ada yang disebut tulang ekor yang berjumlah 4 ruas. Kemudian rangka-rangka pun hampir sama dengan rangka daripada kera, tetapi pada tengkorak ada perbedaan. Menurut Charles Darwin dalam teori seleksi alam, manusia itu berasal dari kera, kemudian ada satu garis peristiwa di mana yang memisahkan antara kera dengan manusia. Hal ini kemudian dipertegas lagi di dalam taksonomi makhluk hidup, di mana ada vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, di mana hewan bertulang belakang ini dibagi menjadi beberapa filum, yaitu di antara yang pertama adalah Pisces, ikan, kemudian ada reptilia, hewan yang reptil melata, kemudian ada amfibia, hidup di 2 alam, kemudian ada Aves, burung, kemudian ada mamalia, itu hewan menyusui. Nah, manusia masuk ke dalam hewan menyusui. Sama dengan golongan daripada paus, kemudian lumba-lumba, kemudian kelelawar, di mana ciri-cirinya adalah berambut, kemudian mempunyai glandula mame atau kelenjar susu, dikatakan menyusui. Karena manusia, bahasa latinnya adalah Homo sapiens. Nah, tetapi kalau versi agama, manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana wujud Nabi Adam adalah bentuk seperti bentuk manusia kita sekarang ini, tidak sama dengan manusia purba ataupun dengan kera. Itu berbeda. Itu adalah who. Sedangkan what itu adalah apa? Apa ini berkaitan dengan benda-benda. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, identitas ini adalah the karakteristik. Nah, Mas Riko Saputra dikatakan sebagai manusia, itu karakteristiknya apa? Ciri-cirinya apa? Dikatakan sebagai manusia. Kita sebagai manusia, ciri-cirinya seperti apa? Inilah wujud daripada manusia itu sendiri. Kemudian, di mana yang membedakan dengan tumbuhan dan hewan adalah manusia itu diberi akal pikiran. Kemudian, feeling or belief, yaitu perasaan atau keyakinan, that distinguish people from other, yang membedakan dari orang dengan orang lain. Jadi ada namanya perasaan dan keyakinan atau keyakinan yang membedakan dengan manusia dengan yang lainnya. Kita hidup berkeluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Anaknya misalkan ada 2, adik kakak. Walaupun identik kembar atau kembar siam, tetap aja ada perbedaan satu sama lain. Apalagi yang bukan kembar itu sendiri, maka akan berbeda juga karakter, perasaan, dan keyakinan. Bahkan banyak yang terjadi, bapaknya misalkan agama A, ibunya agama B, anaknya pun bisa agama C. Banyak yang terjadi. Sebagai contoh kan banyak artis-artis atau yang sekarang ada itu orang tuanya berbeda agama, kemudian anaknya akhirnya berbeda juga agamanya, pilihan yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Nah, itu membuktikan adanya perbedaan perasaan dan keyakinan antar
satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, the state of feeling of being very similar to and able to understand. Keadaan perasaan yang menjadi sangat mirip dan mampu memahami. Nah, identitas ini adalah mampu memahami satu sama lain. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Nah, jadi kita sebagai manusia harus memiliki identitas. Identitas itu artinya jati diri kita sendiri. Saya adalah saya, dia adalah dia, mereka adalah mereka, saya adalah tetap saya. Saya mempunyai prinsip, punya keyakinan, punya perasaan, inilah saya. Saiful Anwar, ya inilah Saiful Anwar. Tidak bisa sama, nggak boleh sama dengan orang lain. Kita harus punya keyakinan, punya perasaan yang membedakan dengan yang lain. Termasuk Anda sendiri harus memiliki pembeda dengan orang lain, termasuk dalam keluarga itu sendiri. Itu yang disebut dengan identitas. Kemudian kalau nasional, menurut Kamus Bahasa Inggris, bahwa nasional itu bahasa Inggrisnya adalah nasional. Yang pertama adalah connected with a particular nation, yaitu connected, terhubung, with a particular nation, dengan negara tertentu. Atau share by a whole nation, atau dibagikan oleh seluruh bangsa. Ini sebagai contoh ketika Indonesia memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tidak serta-merta seluruh dunia itu mengakui, terutama Belanda, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya dengan diplomasi Bung Karno dan Bung Hatta melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Dan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu negara Mesir. Nah, di samping Mesir juga Bung Karno dan Bung Hatta pun berdiplomasi dengan negara-negara lain, sehingga semakin banyak negara yang mengakui kemerdekaan itu, maka akan diakuilah kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara lain, terutama oleh PBB. Itu dibuktikan dengan adanya mulai dari perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, kemudian ada perjanjian Rumroyen, dan yang terakhir ada perjanjian konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang pada akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui PBB. Kemudian yang kedua adalah on control of financial supported by the federal government, yang artinya dimiliki, dikendalikan, or financial supported, didukung secara finansial by the federal, oleh federal atau pemerintah. Kalau federal itu negara bagian seperti Amerika atau Inggris, sedangkan government oleh pemerintah. Indonesia adalah sistem pemerintahan oleh pemerintah. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nasional itu artinya adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi istilah nasional itu adalah bangsa. Jadi identitas itu adalah, identitas nasional adalah berarti jati diri atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Muncul suatu pertanyaan, apa yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia itu sendiri? Mungkin bisa oleh Jihadiah. Halo Mbak Jihadiah. Iya, Pak. Nah, mungkin saya mau nanya ke Mbak Jihadiah, apa identitas atau jati diri negara Indonesia? Apa aja yang menjadi identitas Indonesia menurut Mbak Jihadiah? Menjadi identitas negara Indonesia. Ya. Bentar, Pak. Mikir dulu. Menurut Mbak aja, nggak salah pun nggak jadi masalah, nggak salah pun nggak jadi masalah. Menurut Mbak aja, identitas bangsa Indonesia itu apa aja? Pancasila. Pancasila. Ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Bendera merah putih. Bendera putih. Oke, yang pertama Pancasila. Pancasila itu sebagai apa, Mbak?
sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia. Dari mana Pancasila itu ada? Dari mana Pancasila itu ada? Dari mana? Dari mana? Dari mana Pancasila itu ada? Dari perumusan itu apa Pancasila, dari tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Kalau itu siapa yang merumuskan Pancasila? Baru jawabannya lah tim perumus. Iya, Kalau Pancasila dari mana lahirnya? dari aduh, lupa. Karena yang kita pelajari itu adalah berdasarkan dari sejarah proses terbentuknya Pancasila. Iya, Pak. Merdeka dulu, Pancasila dulu. Merdeka dulu. Merdeka dulu, baru lahirnya Pancasila. Pancasila. Nah, tim perumus itu dari mana bisa merumuskan, akhirnya bisa memutuskan Pancasila? Dari mana? Dasarnya dari mana? Gitu. Dari nggak tahu. Nggak tahu. Coba bisa dibantu sama Nela, Mbak Nela. Makasih ya, Pak. Ya, menurut Mbak Nela. Halo Mbak Nela. Halo Mbak Nela. Baik, nggak ada. Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Dulu, Pak. Ya, Iya, mungkin Pak. Bisa bantu? Apa tadi pertanyaannya? Ulangi. Pancasila, tim perumus, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, dan tokoh-tokoh yang lainnya, bisa merumuskan lahirnya Pancasila. Itu dari mana dasarnya? Kan ada panitia BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta, lalu ada ide-ide, rumus-rumus mengecil Pancasila jadinya. Nah, Dari Bung Karno. iya, itu tim perumus ya. Nah, itu dari mana sehingga dasar pemikiran mereka itu dari mana sehingga muncullah Pancasila. Pemikiran itu dari mana? Lahirnya Pancasila. Pertamanya dari kultur Indonesia, gotong royong. Ya, udah. Dari kultur Indonesia. Oke. Pancasila itu, panca artinya 5, sila itu sila-sila. Di sana ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tokoh-tokoh termasuk Bung Karno dan Bung Hatta sampai merumuskan dengan kalimat termasuk Muhammad Yamin sampai merumuskan ketuhanan yang Maha Esa? Apa buktinya bahwa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa? Hal ini tidak lepas daripada seperti yang Mas tadi katakan, kultur, di mana kultur ini meliputi daripada keyakinan, meliputi dari budaya, meliputi dari karakteristik masyarakat Indonesia. Sejak kapan? Sejak mulai dari zaman purba sampai kepada kemerdekaan. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Indonesia sejak zaman dulu itu sudah berkeyakinan dengan agamanya. Pada zaman sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia pada saat itu adalah berkeyakinan pada ajaran animisme dan dinamisme. Animisme percaya kepada hal-hal yang gaib, dinamisme percaya kepada hal benda. Hal ini dibuktikan dengan adanya benda-benda purbakala seperti menhir, abdomen, tempat-tempat pemujaan pada zaman dulu sebelum munculnya kerajaan-kerajaan. Itu memang telah ditemukan seperti manusia zaman purba, tapi ada nama Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus itu adalah mega itu besar, Meganthropus kerak besar yang berdiri tegak. Javanicus ditemukan di Pulau Jawa. Kemudian ada Pithecanthropus erectus, kemudian ditemukan juga ada Homo wajakensis,
yang ditemukan di Wajak ada Homo slovensis yang ditemukan di Solo, dan di Trinil, Sangiran, Jawa Timur yang ditemukan oleh Du Bois. Kemudian ada kekerabatan juga dengan Homo pekinensis dari Peking, Cina. Tetapi itu adalah manusia-manusia purba. Sedangkan manusia Indonesia itu berasal dari Yunan. Karena pada zaman sebelum es mencair, zaman Mesolitikum, Neolitikum, Paleolitikum, itu masih menjadi satu daratan dengan Cina, dengan India, dengan Malaysia, dengan Singapura, itu ada satu daratan. Tapi ketika zaman es mencair, maka itu terpisah menjadi lautan seperti sekarang ini. Nah, dari aliran animisme dinamisme, kemudian dari masyarakat dari adanya nomaden berpindah-pindah tempat, kemudian muncul zaman food gathering, zaman bercocok tanam dan menetap lama-lama membentuk suatu perkumpulan masyarakat dan diangkatnya suatu pemimpin. Nah, maka muncullah kerajaan pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Kutai. Kemudian di Pulau Jawa ada kerajaan Tarumanegara. Kemudian sampai yang terkenal adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang, di mana ini dibuktikan bahwa pada zaman kerajaan Sriwijaya banyak sekali pendeta-pendeta yang beragama Hindu itu belajar kepada pendeta-pendeta dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian sampai muncul kerajaan Buddha, yaitu Majapahit yang terkenal juga, itu dengan pada masa Raja Hayam Wuruk, kemudian Mahapatinya adalah Gajah Mada, terkenal dengan Sumpah Palapa, yang mengatakan bahwa saya tidak akan makan palapa sebelum mempersatukan Nusantara. Nah, pada saat itulah sebelum lahirnya nama Indonesia itu dikenal dengan istilah Nusantara. Kemudian setelah kehancuran daripada kerajaan Majapahit, pada raja yang terakhir adalah Brawijaya V, kemudian tergantikan munculnya kerajaan Islam, yaitu oleh Raden Patah dibantu dengan para wali Songo, muncullah namanya Kesultanan Demak. Kemudian ada di daerah Aceh yang terkenal dengan kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai. Ya, Samudra Pasai. Nah, ini membuktikan mulai dari animisme, dinamisme, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, kemudian muncul penjajahan Portugis di Ternate, kemudian muncul Belanda, kemudian muncul Inggris. Itu lahirlah penyebaran agama Kristen. Nah, sampai kepada masa kemerdekaan, itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keyakinan, memiliki agama. Maka dengan keanekaragaman agama itu, maka di dalam Pancasila itu ditulislah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu membuktikan bahwa Pancasila itu lahir dari karakteristik kehidupan, budaya dari masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sampai kemerdekaan. Nah, itu tapi Pancasila itu sebagai dasar negara, apakah sebagai identitas nasional? Dijadikan sebagai identitas. Nah, untuk menentukan jawaban itu, nah, yang dijadikan sebagai identitas nasional di sini adalah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15, bahwa identitas nasional itu pasal 35 yang adalah bendera negara Indonesia adalah merah putih. Yang pertama adalah bendera. Yang pasal 36 adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Jadi identitas bangsa Indonesia yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Itulah yang menjadi identitas nasional kita. Nah, sekarang muncul suatu pertanyaan. Apakah masyarakat Indonesia sudah sampai sejauh mana mempertahankan
identitas nasional kita ini, baik bendera, bahasa, lambang negara, maupun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Sebelum saya sebut namanya, mungkin ada yang bisa menjawabnya? Mbak Eva Rosanti. Halo Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Baik. Mbak Dewi Mayang. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Baik, nggak ada. Halo kepada Adinda. Adinda. Mas atau Mbak nih, Adinda? Halo. Ya, Mbak Adinda. Ya, Pak. Gimana menurut Mbak Adinda, masyarakat saat ini berkaitan dengan identitas nasional, baik bendera, bahasa, lambang negara, maupun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana kondisinya saat ini, masyarakat kita saat ini terhadap identitas nasional? Menurut Mbak? Kalau buat bahasanya kan Indonesia kan banyak daerah-daerahnya. Ya. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia doang yang dipakainya. Ya. Kalau buat lambang negara itu semua warga Indonesia juga tahu. Ya. Buat lagu kebangsaannya juga sama. Bendera juga sama, paling bahasanya doang sih yang beda-beda. Beda. Nah, justru sekarang itu yang menjadi fenomena permasalahan saat ini, Mbak, ya. Pemahaman, kemudian menjaga pemahaman dan menjaga daripada identitas nasional itu saat ini apakah sama, naik, atau menurun? Pemahamannya ya, Pak? Ya, pemahamannya. Masyarakat kita. Memang masyarakat Indonesia sudah tahu, tapi pemahamannya, memahaminya, sampai sejauh mana pemahamannya terhadap identitas nasional ini? Apakah sama dari dulu ke dulu, tetap sampai sekarang ini sama? Apakah terjadi penurunan atau terjadi peningkatan, Mbak? Penurunan kemungkinan. Kemungkinan penurunan. Oke, kita buktikan satu-satu. Yang pertama adalah bendera merah putih. Bendera merah putih. Ketika, halo Mbak Adinda, masih ya. Ketika Mbak Adinda berjalan, kemudian ada satu perkantoran yang menaikkan, kebetulan pagi-pagi jam 7 menaikkan bendera merah putih. Apakah Mbak Adinda berhenti dulu atau jalan terus? Kalau waktu di SMA sih, kalau ada yang naikin bendera, berhenti dulu, hormat dulu. Nah, hormat dulu. Ya. Ketika pada saat di sana, ada masyarakat lain nggak? Atau orang lain nggak selain Mbak? Ada. Ada. Apakah sama berhenti atau cuek? Berhenti sih kalau di sekolah. Kalau di sekolah nggak, di luar sekolah, di luar sekolah. Luar sekolah cuek kebanyakan. Nah, pada umumnya adalah tidak ikut menghormati ketika pengerekan bendera. Kemudian pertanyaan kedua, Mbak. Ketika di kantor ya, perkantoran bukan di sekolah ya, bukan upacara. Ketika pengerekan bendera merah putih di kantor, di perkantoran, itu apakah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak? Atau hanya ngerekin aja, naikin aja, tanpa lagu Indonesia Raya? Ngeretin doang. Iya, betul. Itu buktinya apa, Mbak? Kalau itu membuktikan apa, Mbak? Membuktikan penurunan pemahaman. Nah, bahwa saat ini kita merasa khawatir dengan kondisi masyarakat Indonesia yang tidak memahami, tidak menghargai daripada identitas nasional kita sendiri. Contoh yang kedua, banyak juga anak sekolah ketika memakai baju pramuka itu pakai kacu ya istilahnya, kacu ya. Baju pramuka kayak kacu, kemudian jatuh kacunya itu. Kadang-kadang dengan cueknya kacu itu dibiarkan tergeletak, ditinggalkan, bahkan dibuat mainan, dipakai lap ini apa ya?
ingus, lap keringat, kadang-kadang. Padahal itu adalah kacu itu adalah merah putih. Merah putih. Kan bendera merah putih, melambangkan bendera. Walaupun bentuknya berbeda karena dibuat kacu. Tetapi merah putihnya itulah sebagai bendera kita, lambang identitas nasional. Itu dengan cueknya anak-anak itu mungkin termasuk pengalaman teman-teman dari Mas Mbak waktu sekolah. Mungkin dengan cueknya dipakai lap, kadang-kadang sebagai kayak kain lap disampirkan di bahu, kemudian di saku celana, nggak dipakai di tempatnya. Itu penghargaan terhadap bendera merah putih itu sangat luar biasa saat ini. Betul nggak Mas, Mbak? Ya, betul. Iya, itu kan fenomena yang sekarang ini. Gak kebayang nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang akan seperti apa masyarakat kita. Mungkin termasuk nanti Mas Mbak punya anak, berumah tangga, berkeluarga, akan seperti apa penghormatan, penghargaan terhadap bendera merah putih sebagai identitas nasional yang diatur, yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 ini. Jika suatu masyarakat tidak menghargai terhadap bangsanya sendiri, maka tunggulah kehancuran daripada bangsa itu sendiri. Karena memang itulah kenyataannya masyarakat kita ini, seperti ini kenyataannya. Nah, yang kedua, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemarin itu viral, ada perdebatan tentang istilah apa ya, anjay. Iya. Anjay. Mungkin termasuk Anda sendiri ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia, terkadang menggunakan istilah-istilah bahasa yang belum dibakukan oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka muncul istilah anjay. Anjay itu kalau tidak salah lah istilah bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahasa gaul. Iya. Bahasa gaul yang belum dibakukan. Mungkin lebih banyak kosakata atau istilah-istilah bahasa gaul yang dipergunakan oleh Mas dan Mbak ketika menggunakan media sosial seperti WA atau Telegram kepada teman. Kadang-kadang Bapak sendiri juga ketika ngobrol dengan orang muda, itu ada terselip istilah-istilah yang terasa asing oleh Bapak. Karena nggak ada di dalam istilah bahasa Indonesia. Kalau waktu Anda belajar di SMA, SMK itu ada istilah EYD, ejaan yang disempurnakan, atau istilah bahasa Indonesia baku, yang sudah dibakukan. Nah, ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pun sekarang ini sudah luntur. Kalah dengan istilah-istilah dengan bahasa gaul. Bahkan ada contoh artis kita ya Mas, Mbak, yang merasa kaku ketika berbicara bahasa Indonesia tetapi lancar menggunakan bahasa asing. Bahasa asing lebih lancar daripada bahasa Indonesia sendiri. Padahal dia sendiri lahirnya di Indonesia. Ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Amerika. Tetapi ketika berbicara lebih kaku, berbicara bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kita kalah dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia karena kita ini kan sudah sudah go internasional dengan 4.0 ini, bahkan menghadapi 5.0 di mana orang luar dari Indonesia itu bisa bekerja di Indonesia. Makanya ketika bekerja di Indonesia itu wajib berbahasa Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Bahkan pemerintah sekarang ini sedang memprogramkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Luar biasa pemerintah sekarang, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa dunia. Ini sudah terbukti. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri merasa tidak begitu lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Mungkin termasuk Mas dan Mbak sendiri ketika ulangan bahasa Indonesia nilainya tidak bisa 100, tidak bisa 10. Paling besar 90, sekian. Rata-rata di bawah itu. Padahal bahasa sehari-hari
bahasa ibu adalah bahasa Indonesia, tapi kenyataannya sulit untuk memperoleh nilai 100 atau 10 dalam ulangan bahasa Indonesia. Mungkin ketika mata kuliah bahasa Indonesia pun Anda mengalami kesulitan sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Apalagi menggunakan bahasa daerah. Saya orang Subang, tinggal di Cirebon. Ketika berbicara dengan orang Cirebon, itu mengalami kesulitan. Karena bahasa Sundanya adalah berbeda. Sundanya agak Sunda kasar ya. Kemudian bahasanya bahasa Jawa juga. Nah, tapi ketika menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang kebingungan, masyarakat Cirebon juga ada yang kebingungan ketika menggunakan bahasa Indonesia karena belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena kebanyakan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Nah, mungkin juga bahasa Sunda orang Indramayu, orang Karawang, termasuk Subang sendiri, Sundanya itu agak kasar, itu pasti agak berbeda dengan daerah dari Priangan. Bandung Priangan, seperti Bandung, kemudian Ciamis, Tasik, Sukabumi, Cianjur, itu bahasanya lebih lemas bahasa Sundanya. Kadang-kadang apa ini istilahnya? Mungkin ketika Anda belajar bahasa Sunda lebih nggak paham lagi istilah-istilahnya itu bahasa Sunda. Kemudian istilah Jawanya pun ketika mungkin orang Cirebon berbicara bahasa Jawa, ngobrol dengan orang dari misalkan dari Solo, dari Yogyakarta, itu mungkin agak kerepotan juga karena bahasa Jawanya lebih halus, lebih lemas lagi bahasanya. Nah, makanya salah satu pemersatu bangsa yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia sendiri merasa tidak familiar atau merasa enggan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, lambang negara ialah burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dengan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertanyaan saya kepada ini Mas Muhammad. Saya mau nanya, Mas. Garuda Pancasila itu bentuknya kan burung Garuda ya, Mas? Iya. Nah, apakah ada nggak burung Garuda itu? Ada. Burung apa itu, Mas? Dikonotasikan sih burung elang yang memiliki jambul, Pak. Yang sekarang sudah Itu langka. konotasi atau memang benar burung elang? Memang benar, Pak. Memang benar burung elang yang berjambul. Iya. Kenapa dijadikan sebagai simbol bangsa Indonesia, burung elang itu? Karena kegagahannya ya, Pak ya. Apalagi pada saat terbang dan mengepakkan sayapnya itu sangat luar biasa, Pak. Burung elang ini elang di Elang hutan Jawa. atau elang yang ada hidup di pesisir laut? Berjambul ini. Hutan atau di pesisir laut? Hutan. Nah, itu ada perbedaan burung elang yang hidup di hutan dengan hidup yang ada di pesisir pantai, pesisir laut. Itu berbeda. Ya. Rata-rata yang berjambul itu elang yang di mana? Di hutan, Pak. Di hutan atau di pesisir laut? Hutan. Hutan. Nah, kalau burung Garuda itu yang di hutan atau yang di pesisir laut? Di hutan, Pak. Di hutan. Bukan pesisir laut? Bukan. Betul. Ya. Iyanya lemes. Ragu-ragu itu. Iya. Nah, itu menunjukkan kegagahan. Ini dikaitkan juga dengan Garuda ini dikaitkan dengan cerita pewayangan dari Hindu, di mana bahwa kendaraan Batara Wisnu atau Dewa Wisnu namanya adalah burung Garuda yang gagah perkasa luar biasa. Tapi bentuknya adalah burung elang asli daripada Indonesia. Tapi diberi nama Garuda karena kegagahan berkaitan dengan sejarah Hindu itu ya oleh Batara Wisnu atau Dewa Wisnu. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, apakah menurut Mas Muhammad, semua orang Indonesia tahu nggak bahwa burung Garuda itu memang benar-benar ada, berasal dari burung elang? Semua tahu nggak? Rata-rata sih kurangnya, Pak. Iya. Iya. Betul.
Bahkan Tahu. wah itu mah hanya tadi Mas bentuk konotasi ya. Wah itu mah hanya konotasi. Itu burung Garuda konotasi. Nggak ada burung Garuda. Iya. Seperti halnya dengan apa ya? Ular naga ya. Iya. Seperti halnya di ular naga. Ah itu mah hanya mitos. Padahal burung Garuda itu asli adalah dari Indonesia. Itu berasal dari burung elang asli Indonesia. Elang Cuma Jawa. namanya sesuaikan dengan sejarah daripada tadi kendaraan Dewa Wisnu yang Gagah Perkasa. Kemudian ada semua yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Kenyataannya bagaimana sekarang, Mas? Berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini. Kenyataannya sekarang banyak disintegrasi bangsa ya, Pak ya? Iya, karena kesalahpahaman atau kesalahan bertutur kata sepertinya. Bahkan apalagi sekarang kan ramainya dengan media sosial ya, media sosial. Iya. Kemarin-kemarin viral rame, ada seorang pemuda berasal dari agama A, kemudian menghina agama B, kemudian tertangkap dan minta maaf. Dengan semudahnya tanpa berpikir ulang bahwa komentar-komentar atau postingan-postingan itu bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Bahkan mungkin Anda sendiri pernah mengalami ketika berebut kekasih atau pacar, gara-gara pacar satu pada belum jadian sudah berebut berantem, bahkan satu sekolah berantem, membawa teman-teman karena suka sama perempuan ini, yang satunya lagi dari sekolah lain suka dengan perempuan yang sama, akhirnya terjadi keributan, tawuran antara sekolah A, sekolah B, gara-gara masalah sepele, masalah perempuan. Cewek. Nah iya, apalagi sekarang itu lebih sensitif. Kejadian model di tawuran di Depok antara kampung A dengan kampung B, padahal antar kampung A, kampung B itu banyak saudara, tetapi banyak pertentangan juga. Ini membuktikan bahwa persatuan kita ini mulai rawan. Persatuan kita mulai rawan. Gara-gara hal sepele, apalagi media sosial, bisa menimbulkan perpecahan satu sama lain. Termasuk kemarin ya, demonstrasi masalah undang-undang RUU Cipta Kerja. Cipta Kerja. Itu sampai viral ya di YouTube itu, ada yang ketangkap oleh aparat, kemudian ditanya si pendemonya itu, Mas tahu nggak undang-undang itu? Tahu tentang apa? Tentang Cipta Kerja. Ada berapa bab? Ada berapa pasal? Nggak tahu. Terus ngapain demo? Ya ikut-ikut demo. Sampai ada yang viral juga, seorang ibu pakai daster mengejar-ngejar anaknya untuk suruh pulang, padahal disuruh ke warung. Nah, itu membuktikan bahwa masyarakat ini, masyarakat kita ini termasuk yang muda-muda, seumuran Mas Mbak ini, hanya ikut-ikutan. Atau sebutnya hoax ya, hanya berdasarkan informasi hoax, ikut kegiatan meramaikan. Padahal nggak tahu tujuannya untuk apa. Gitu. Padahal kalau dilihat dari aturannya, peraturan tentang COVID-19 bahwa itu tidak boleh kerumunan-kerumunan seperti demonstrasi itu, ada aturannya yang harus dipatuhi. Nanti kalau misalkan ada 1, 2, 3 orang atau ratusan yang terkena COVID, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah orang-orang yang nyuruh itu? Kan belum tentu. Nggak ada. Kita yang mengalami kerugian. Sesungguhnya sebenarnya kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Memang punya hak dan dilindungi oleh negara, tetapi ada mekanisme atau prosedurnya yang bisa ditempuh, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan daripada undang-undang tersebut. Tapi tidak ditempuh kan, ditempuh main terjun langsung ke jalanan. Bahkan ada disebut juga people power. People power di sana berbeda artinya dengan kerakyatan, berbeda. People power di sana kekuatan rakyat. Main mengerahkan massa dengan sebesar-besarnya, bukan itu. Karena ya, yang terjadi itu kan referendum yang diharapkan oleh orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat ini, kan gitu. Itu ada unsur politiknya. Kita sebagai mahasiswa, orang terpelajar harus bisa
menelaah, mengkaji apakah ini benar atau valid atau tidak sebelum kita melakukan tindakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempatnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya ini hanya sebagai simbolis saja karena dinyanyikan pada saat momen-momen tertentu seperti upacara bendera, kemudian ketika hanya di kantor kepolisian, tentara, yang ada dinyanyikan baik dalam bentuk instrumen, alat musik saja, tetapi lagu Indonesia Raya. Tapi di luar itu jarang sekali dinyanyikan. Bahkan anak kecil pun, mungkin Anda bisa nanya kepada anak kecil, lebih hafal lagu barat, lagu dangdut, lagu pop dibandingkan lagu Indonesia Raya. Karena pengimplementasian, pemahaman, penerapan daripada Indonesia Raya itu tidak dilaksanakan oleh setiap hari. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kemudian identitas nasional, menurut para ahli di sini ada 4, yaitu ada Tilaar, Sudarsono, ada Hardono Hadi, ada Kailan. Yang pertama, menurut Tilaar, bahwa identitas nasional itu bukan jati diri bangsa. Jadi jati diri bangsa. Menurut Sudarsono, bahwa identitas nasional itu adalah konsep identitas dimaknai sebagai tanda diri kita yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi kita menunjukkan bahwa Indonesia inilah Indonesia. Kemudian Kailan, identitas nasional itu sebagai jati diri bangsa, merupakan nilai-nilai hasil buah pikiran gagasan dasar bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Hardono Hadi mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Itu adalah definisi menurut para ahli. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sebelum dilanjut, ada yang tanyakan dulu. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, dengan Mas Saya mau bertanya, Pak. Mas Riko. Iya. Ya, silakan Mas Kan Riko. identitas nasional itu kan kata Bapak tadi identitas nasional kan cuma 4 aja ya, Pak. Ya. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Identitas, menurut saya itu lebih dari 4, Pak. Ada 10 sih, Pak. Apa lagi, Mas? Apa aja, Mas? Halo. Ya, halo? Ya, halo? Halo. Menurut saya ada 10 identitas, Pak, yang lebih. Ya. Bisa sebutkan? Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Itu kan tadi pertama kan kata Bapak ada bendera merah putih. Ya, terus ada bahasa Indonesia, ada lambang negara, lagu kebangsaan. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 bab 15, Mas, bahwa identitas bangsa kita menurut Undang-Undang Dasar 45 bab 15 itu ada 4 menurut Undang-Undang Dasar 45. Identitas nasional. Kalau Pancasila itu sebagai dasar negara, bukan identitas, tapi dasar negara. Itu berbeda. Berbeda. Kalau identitas, ciri, jati diri bangsa Indonesia, jati diri atau identitas itu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bendera, bahasa, burung Garuda sebagai lambang negara, dan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Itulah identitas nasional. Kalau di luar itu, contohnya Pancasila sebagai dasar negara. Dasar Pancasila sebagai dasar negara diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai dasar hukum. Nanti di bawah lagi ada undang-undang, di bawah lagi ada peraturan pemerintah, kemudian ada lagi peraturan peraturan presiden, kemudian ada ke bawah lagi sampai ke peraturan bupati. Nah, itu adalah beda lagi. Tapi identitas atau ciri bangsa Indonesia ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35 dan 36. Termasuk ditetapkan dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009
tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu, Mas. Ya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau nggak ada, ini slide terakhir. Ini ada 3 permasalahan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia berkaitan dengan identitas nasional. Itu yang pertama adalah multikulturalisme. Multikulturalisme ini adalah keragaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Ini sangat rentan sekali terjadinya pertikaian, perselisihan di Indonesia. Sebagai tadi contoh tadi sebutkan pertikaian antar kampung, bahkan di dalam agama sendiri banyak terjadi pertikaian antara Kiai A dengan Kiai B, organisasi Islam A dengan organisasi Islam B, kemudian dari agama lain pun sama. Di dalam agama itu sendiri, dalam agama itu sendiri, belum lagi antar agama yang sekarang ini bermunculan terjadi akibat daripada keberagaman multikultur. Itu baru agama, belum dari budaya. Bahkan budaya kita Indonesia sampai kecolongan karena ada beberapa kesenian-kesenian daerah yang diklaim oleh negara lain, termasuk makanan diklaim oleh negara lain. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah lemah dalam mendaftarkan hak cipta atau hak paten daripada budaya-budaya Indonesia. Kemana? Ke PBB. Kalau pemerintah Indonesia semakin banyak nilai-nilai budaya, hasil kesenian, budaya, termasuk makanan tradisional asli Indonesia, didaftarkan, mendapatkan sertifikat atau lisensi bahwa itu adalah milik Indonesia, maka negara lain tidak mungkin mengklaim itu adalah milik negara. Karena masyarakat Indonesia itu banyak yang menjadi TKW, banyak yang menjadi TKI, yang bekerja di sana. Kemudian bahkan ada yang usaha di sana, di negara lain. Ketika yang terbaru itu adalah Reog Ponorogo akan diklaim oleh negara tetangga. Karena ada masyarakat Indonesia dari daerah Ponorogo yang menetap di negara itu, kemudian mengenalkan budaya Reog Ponorogo. Tetap karena Indonesia belum memiliki sertifikat lisensi atau hak paten bahwa Reog Ponorogo itu asli budaya Indonesia, maka bisa diklaim oleh negara itu. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah lebih banyak lagi, lebih giat lagi untuk melegalkan semua budaya-budaya termasuk makanan, tarian, lagu-lagu itu adalah milik Indonesia. Kemudian yang kedua, permasalahan besar yang kedua daripada Indonesia adalah masalah globalisasi. Ini ada gambar di mana ada seorang ayah, ada 2 orang anak laki-laki dan anak perempuan yang seharusnya bercengkrama, bersendagurau, ngobrol satu sama lain di dalam rumah. Pada kenyataannya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada komunikasi satu sama lain, tidak ada rasa kasih sayang satu sama lain, tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain. Ini mungkin terjadi oleh Anda sendiri di rumah. Ini menjadi suatu kebiasaan sekarang terjadi di masyarakat Indonesia. Mungkin termasuk Anda dan Mas sendiri di rumah. Ketika ngobrol bareng, duduk bareng di ruang tamu atau di ruang TV, nggak ada satupun yang ngobrol satu sama lain. Malah sibuk dengan main HP-nya masing-masing. Anda main game, sibuk dengan main game online, bapaknya sibuk dengan bisnisnya, ibunya sibuk dengan chattingan dengan grup RT, RW, atau dengan ibu-ibu. Grup arisan. Ya, grup arisan. Nah, ini makanya jangan aneh jika remaja-remaja sekarang ini kurang merasa perhatian dari orang tuanya. Ya, beginilah kenyataannya.
Tidak memandang orang kaya semua, masyarakat ekonomi yang biasa itu pun sama kejadian seperti ini. Beda zaman dulu ketika belum ada HP, tahun 96 ke bawah, belum ada HP, itu luar biasa. Ketika saya ngalamin pamitan mau sekolah, ke sekolah, itu salam kepada kedua orang tua, kemudian bapak dan ibu saya itu megang kepala saya, kemudian meniup ubun-ubun kepala saya sambil mendoakan, semoga kamu pintar, rajin sekolahnya, sehat selalu dalam perjalanan, dimudahkan dalam rezekinya, didoakan sama ibu bapak saya, ditiupkan ke ubun-ubun kepala saya. Saat ini nggak ada yang seperti itu. Mungkin termasuk Mbak sendiri nggak ngalamin sekarang mungkin seperti itu. Datang menemui orang tua, Bu, Pak, Mah, ya saya berangkat sekolah, mana ongkosnya, mana bekalnya, mana pulsanya, kurang dong buat beli pulsa, kurang dong buat ini, buat ini. Itulah kenyataannya, betul nggak Mas, Mbak? Betul. Nah, ini akibat daripada globalisasi, termasuk bahasa-bahasa gaul. Itu akibat daripada globalisasi. Termasuk masalah pergaulan seks bebas, itu pun akibat dari globalisasi. Berapa banyak ibu yang membunuh anaknya dengan membuang bayi dengan menggunakan kresek atau dus ke pinggir kali, dibuang ke pinggir kali atau ke tempat-tempat sampah, atau ada yang dibunuh dikubur, dicekik, dikubur. Itu bukan ibu yang sudah tua, tetapi masih remaja, lulusan SMA, bahkan yang masih sekolah SMA, bahkan ada SMP pun masih ada yang seperti melakukan hal semacam itu. Ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan dari orang tua, ya akibat daripada inilah globalisasi ini. Karena dengan globalisasi, dengan teknologi, menggunakan HP, bisa mencari apapun bisa dicari, ada jawabannya, tanpa ada filter. Nah, inilah bahaya daripada yang akan mempengaruhi terhadap identitas nasional. Maka wajar jika masyarakat saat ini, mungkin termasuk Anda, mengalami terjadinya degradasi daripada masalah bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini yang tidak dipahami dan dimaknai oleh masyarakat kita saat ini. Kemudian permasalahan yang terakhir, yang ketiga adalah industrialisasi. Nah, saat ini Indonesia sudah mengalami menuju ke negara industri. Ini dibuktikan dengan mulai dari Majalengka, itu berdiri pabrik besar. Kalau nggak salah pabrik apa ya? Nestle atau apa ya? Makanan itu di Majalengka tuh. Nabati, pabrik Nabati. Nah, itu pabrik besar Nabati. Yang dulunya hanya di daerah Jakarta, Tangerang, kemudian Karawang, kemudian Subang, sekarang menyisir kepada Majalengka, Tegal, Kuningan, sudah mulai banyak pabrik-pabrik tersebar di daerah-daerah. Bahkan di Kuningan sudah ada waduk pembangkit tenaga listrik. Nah, nanti akan seperti apa? Itu kan untuk suplai listrik. Mungkin di Kuningan akan dibangun juga pabrik-pabrik besar di sana, sampai menuju ke Tegal atau Brebes, sampai ke Brebes. Ini yang harus kita khawatirkan adalah Indonesia ada negara terkaya dengan sumber daya alamnya. Jika tergantikan dengan industri, maka nggak kebayang akan seperti apa negara Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang harus kita waspadai, termasuk oleh Mas, Mbak sendiri sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, apa yang akan diwariskan oleh Mas dan Mbak kepada anak cucu nanti 5-10 tahun yang akan datang. Apakah dalam bentuk polusi daripada ini, apakah dalam bentuk globalisasi ini, atau terjadi perpecahan-perpecahan akibat multikulturalisme. Nah, itulah yang harus menjadi kita bahan PR yang sangat berat bagi kita semua, termasuk oleh Mas dan Mbak sebagai mahasiswa yang cerdas untuk bagaimana mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional. Nah, materi untuk saya ini mungkin cukup di sini. Sebelum masih ada waktu untuk sesi bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, silakan. Ada Mas, Mbak, ada yang mau bertanya?
Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ziaudin Sofian. Sofian, Pak. Sofian, ya silakan Mas. Itu tentang hak cipta ya, Pak. Kalau misalkan ya mau diakui oleh negara tetangga, kita tuh bisa membuktikan nggak sih, Pak, kalau misalkan oh itu tuh kebudayaan kita loh, itu tuh makanan kita loh, gitu loh. Bisa nggak itu, Pak? Bisa Mas. Itu pemerintah mengajukan, mendaftarkan, misalkan nasi Padang ya, misalkan nasi Padang itu asli hasil negara Indonesia, itu didaftarkan ke UNESCO Mas, PBB, UNESCO PBB, bahwa itu adalah asli milik Indonesia. Makanya oleh karena itu, Mas dari daerah mana Mas? Cirebon, Pak. Dari Cirebon. Di sini misalkan ada batik corak dengan mega bendung yang menjadi ciri khas Cirebon. Sebelum oleh pemerintah pusat, maka oleh pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri itu harus didaftarkan ke pemerintah, baik ke bagian kebudayaan untuk dijadikan hak cipta, bahwa itu adalah satu-satunya mega mendung, corak mega mendung adalah milik Kabupaten Cirebon. Jika sudah menerima legalitas dalam bentuk hak cipta, maka negara lain pun, jangankan negara lain, tetangga kabupaten yang lain tidak akan berani mengakui bahwa corak mega bendung itu milik kabupaten lain. Misalkan oleh Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, atau kabupaten yang lainnya. Tidak akan berani, karena akan bisa diajukan secara hukum ke pengadilan, bahwa itu adalah pengklaiman yang salah, karena Kabupaten Cirebon sudah memiliki sertifikat bahwa batik dengan corak mega bendung itu adalah milik Kabupaten Cirebon, tidak boleh dimiliki oleh kabupaten lain. Dan apabila nasi Padang itu adalah milik Indonesia dan sudah dilegalkan dalam bentuk sertifikat atau sejenisnya dari UNESCO PBB, maka itu bisa diajukan secara hukum kepada pengadilan PBB, yaitu di Den Haag, Belanda. Nah, begitu Mas. Oh iya Pak, tapi misalkan dari negara tetangga sendiri itu, kalau misalkan ditanya mereka tuh, ya mereka taunya tuh, oh itu tuh milik negara mereka gitu loh. Mereka nggak mau mengakuin bahwa itu adalah milik negara Indonesia, Pak. Nah, itu bisa aja klaim itu bisa seperti itu. Karena Indonesia sudah memiliki, dilegalkan tidak dalam bentuk hak ciptanya itu. Nah, jika bisa Indonesia sudah memiliki hak cipta itu, maka negara itu bisa dituntut ke pengadilan internasional. Tapi jika tidak memiliki hak cipta itu, maka bisa diklaim oleh negara lain, dan negara itu bisa mendaftarkan, karena kita satu rumpun ya Mas, kita se-Asia itu satu rumpun Melayu. Dengan anggapan satu rumpun, maka kebudayaan pun pasti sama, se-Asia kebudayaan sama. Padahal kebudayaan itu asli dari daerah dengan keanekaragaman, dengan letak geografis yang berbeda-beda. Besok nih jangan lurus, belok kanan. Halo, apa itu belok kanan lurus? Makanya pemerintah harus mendaftarkan legalitas budaya hasil seni bangsa Indonesia supaya tidak bisa diklaim, karena bisa dituntut ke pengadilan internasional. Begitu Mas. Ada satu pertanyaan lagi, silakan satu pertanyaan lagi. Belum selesai. Halo, mungkin ada yang bertanya satu lagi, satu kesempatan lagi untuk pertanyaan sebelum waktunya habis. Ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Dengan Mas Riko. Mas Riko, silakan Mas Riko. Ya. Itu kan Pak, kan sekarang kan saya itu pengen bertanya, ini termasuk permasalahan identitas nasional nggak? Kan lebih mencintai produk luar negeri daripada produk buatan dalam negeri sendiri, itu termasuk permasalahan identitas nasional nggak Pak? Betul Mas. Ini akibat daripada globalisasi. Nah, sebagai contoh Mas,
Mas dari mana, Mas? Saya aslinya dari Sumatera Selatan, Pak, Palembang. Oh, dari Palembang. Ciri khas Palembang apa, Mas? Itu kalau ciri khas Palembang itu kota pempek itu, Pak. Oh, oke. Pempek ya, pempek Palembang. Nah, Terus penghasil kain songket juga. kain songket, oke. Apakah masyarakat Palembang, termasuk Mas sendiri, setiap hari menggunakan kain songket nggak, Mas? Enggak juga, Pak. Nah, Mas bangga nggak bahwa Palembang itu memiliki kain songket? Bangga nggak, Mas? Bangga, Pak. Tetapi kalau memang bangga, kenapa tidak dipergunakan setiap hari kain songket itu? Kain songket itu kan bisa dimodifikasi dalam bentuk celana, dalam bentuk model-model baju, tidak harus ada dalam bentuk selendang, tetapi dalam bentuk tas. Kemudian corak-coraknya itu, Mas, corak-corak kain songket itu kan bisa diperluas lagi, dimodifikasi lagi dalam bentuk seperti sorban, baju, celana, tas, kemudian pernik-pernik yang lainnya, yang membuktikan bahwa jika Mas merasa bangga dengan corak kain songket dan dipergunakan setiap hari, apalagi kalau seluruh masyarakat Palembang mempergunakan kain songket itu dipergunakan sehari-hari, maka masyarakat di luar Palembang akan akan menyebutkan Palembang, oh yang songket itu ya, karena masyarakatnya setiap hari selalu menggunakan corak-corak songket, kain songket itu. Artinya, dengan masyarakat Palembang merasa bangga dengan Palembangnya itu dengan kain songket itu, sehingga dikenal oleh negara lain, dikenal oleh daerah lain, dikenal oleh masyarakat lain sebagai penghasil kain songket. Apa bedanya masyarakat Bali? Masyarakat Bali walaupun terjepit dengan kedatangan wisatawan asing, tetapi mereka tetap mempertahankan budaya, tetap mempertahankan kehidupan mereka sebagai orang Bali. Tidak tergerus, tidak berpindah dalam kehidupan wisatawan-wisatawan dari berbagai mancanegara. Itulah sebagai salah contoh mengapa Pulau Bali dikenal seluruh negara di dunia daripada Indonesia sendiri. Kenapa masyarakat kita selain di Pulau Bali tidak mengikuti contoh daripada masyarakat Bali yang mempertahankan budaya mereka sendiri sebagai orang Bali. Kita kalah, Mas, dengan contoh orang Baduy dalam. Kita kalah. Orang dengan Baduy dalam yang mempertahankan potensi mereka sendiri. Tetapi satu sisinya adalah mereka tidak menerima budaya luar. Tetapi Bali itu luar biasa. Pakaiannya pun pakaian Bali, tidak berpakaian modern seperti turis-turis itu. Tidak, tetap tradisional. Itulah yang harus dijaga. Jika masyarakat Palembang merasa bangga diri sebagai orang Palembang, maka pertahankanlah budaya Palembang itu. Jangan sampai tergerus dengan budaya-budaya asing dari luar. Makanya kuncinya ada di mana? Ya ada di Mas sendiri sebagai generasi muda dari masyarakat Palembang, itu jangan terbawa arus akibat daripada globalisasi. Nah, gitu, Mas. Iya, Pak. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, maka pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.